Pernah nggak sih Anda kepikiran gimana caranya nurunin kolesterol tapi tanpa harus langsung minum obat? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas panduan praktis buat mengontrol kolesterol secara alami. Caranya cuma dengan mengubah pola makan dan gaya hidup kita sehari-hari. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dengan angka yang mungkin bikin kaget ya. Coba lihat ini. 7 dari 10 orang dewasa di Indonesia ternyata punya kolesterol tinggi. Ini bukan lagi soal masalah segelintir orang loh. Ini tuh udah jadi isu kesehatan nasional yang benar-benar butuh perhatian serius dari kita semua. Dan, tahu nggak bagian yang paling bahaya? Kolesterol tinggi itu seringkali nggak ada gejalanya sama sekali. Kita bisa aja merasa sehat-sehat, nggak ada keluhan, tapi diam-diam plak itu numpuk di pembuluh darah. Tahu-tahu risikonya bisa berujung ke penyakit jantung atau stroke. Inilah yang namanya ancaman senyap. Biar kita semua paham, yuk kenalan dulu sama dua pemain utamanya. Pertama, ada si LDL, kita sebut aja si kolesterol jahat. Kerjaan dia itu numpuk dan bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, lawannya ada si HDL, si kolesterol baik. Perannya itu kayak petugas kebersihan super. Dia yang angkutin si jahat buat dibuang keluar. Jadi misinya jelas banget kan? Kurangi si jahat dan perbanyak si baik. Ini dia, peta perjalanan kita hari ini. Kita akan fokus ke 4 pilar utama. Makan cerdas, gerak aktif, ubah kebiasaan, dan kelola stres. Tenang, di akhir nanti kita juga akan bahas langkah pertama yang bisa langsung Anda ambil setelah ini. Oke, kita masuk ke pilar pertama dan yang paling mendasar, makanan. Percaya deh, apa yang ada di piring kita itu punya dampak langsung ke kadar kolesterol. Semuanya benar-benar dimulai dari sini. Aturannya sebenarnya simpel kok, seperti yang bisa Anda lihat. Di satu sisi, perbanyak serat larut, lemak sehat dari alpukat, dan omega-3 dari ikan. Nah, di sisi lain, kurangi drastis musuh-musuh utamanya, lemak jenuh dari gorengan, dan lemak trans yang banyak di makanan olahan atau kue-kue. Terus, gimana sih cara kerja si serat larut ini? Coba bayangin dia itu seperti spons ajaib di dalam usus kita. Dia bakal membentuk gel yang bisa menangkap kolesterol, mencegahnya masuk ke aliran darah, lalu membawanya keluar dari tubuh. Efektif banget kan? Nah, ini dia daftar belanjaan para jagoan penurun kolesterol. Mulai dari oat, alpukat, ikan, sampai tahu dan tempe. Semua ini terbukti secara ilmiah bisa bantu menyeimbangkan kolesterol. Coba deh mulai tambahkan beberapa makanan ini ke menu harian Anda. Oke, lanjut ke pilar kedua, yang nggak kalah pentingnya. Pola makan itu memang krusial, tapi kalau nggak diimbangi gerak aktif, hasilnya nggak akan maksimal. Olahraga itu jadi kunci untuk benar-benar mengubah komposisi lemak di dalam darah kita. Coba deh ingat angka ajaib ini, 150. Maksudnya apa? Target kita adalah 150 menit olahraga dengan intensitas sedang setiap minggunya. Nggak perlu langsung lari maraton kok. Cukup aktivitas apapun yang bisa bikin jantung kita berdetak sedikit lebih kencang dari biasanya. Buat Anda yang baru mau mulai, jangan takut. Mulai aja dari yang kecil, cukup jalan kaki 15 menit sehari. Minggu depannya tambah durasinya sedikit. Kuncinya itu konsisten, bukan langsung diforsir. Target 30 menit 5 kali seminggu itu sangat-sangat bisa dicapai kok. Dan ini yang paling penting ya, pilih olahraga yang Anda suka. Kalau benci lari, ya jangan dipaksa. Mungkin Anda lebih cocok bersepeda, berenang, atau bahkan ikut kelas Zumba. Soalnya, olahraga yang kita nikmati, itulah yang bakal awet kita jalani. Sekarang kita lanjut ke pilar ketiga. Selain urusan makanan dan olahraga, ada loh kebiasaan-kebiasaan kecil sehari-hari yang ternyata dampaknya besar banget buat kolesterol dan kesehatan jantung kita. Sekarang, coba kita jujur sama diri sendiri. Dua kebiasaan ini, merokok dan minum alkohol, punya dampak langsung yang negatif ke kolesterol. Kenapa bisa begitu? Yuk kita lihat penjelasannya. Faktanya itu simple dan jelas. Berhenti merokok itu bisa langsung naikin level kolesterol baik, alias HDL kita. Sementara kalau kita mengurangi alkohol, itu sama dengan membantu kerja hati jadi lebih ringan untuk memproses lemak. Hasilnya, kolesterol jahat dan trigliserida pun bisa ikut turun. Menjaga berat badan ideal juga bukan cuma soal penampilan loh. Setiap kilogram kelebihan berat badan, apalagi lemak di area perut, itu bisa memicu tubuh untuk memproduksi lebih banyak kolesterol jahat. Bahkan, kalau kita berhasil turun berat badan sedikit saja, sekitar 5-10%, dampaknya itu sudah signifikan banget. Nah, ini dia pilar terakhir. Dan seringkali yang paling kita lupakan. Siapa sangka ternyata kondisi pikiran kita, terutama tingkat stres, itu punya hubungan langsung dengan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, ini dia masalahnya. Waktu kita stres terus-terusan, tubuh itu melepaskan hormon yang seolah-olah menyuruh hati untuk memproduksi lebih banyak kolesterol jahat.
Belum lagi, kalau lagi stres, kita seringnya lari ke makanan manis atau berlemak kan? Wah, jadilah itu lingkaran setan. Mengelola stres itu nggak harus ribet. Coba deh, ambil waktu 15 menit aja buat duduk tenang atau meditasi. Atau bisa juga curhat sama teman. Atau lampiaskan lewat olahraga. Percaya deh, langkah-langkah sederhana seperti ini bisa bikin perbedaan besar buat kesehatan jantung kita. Oke, kita sudah bahas semua teorinya. Sekarang, bagian yang paling penting. Gimana caranya mengubah semua ini jadi tindakan yang nyata? Yuk, kita lihat sama-sama. Ini cuma sekedar contoh kecil aja ya, tapi bisa dilihat kan, kalau makan sehat itu nggak harus hambar dan membosankan. Ada oatmeal, salmon, bahkan gado-gado dan capcay. Kuncinya bukan cuma di bahan, tapi juga di cara masaknya. Coba pilih panggang atau kukus ketimbang goreng, dan perbanyak porsi sayurnya. Jadi, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Apa satu langkah kecil dan mudah yang bisa kamu mulai hari ini juga? Mungkin ganti gorengan sore ini dengan sepotong apel? Atau jalan kaki 15 menit setelah pulang kerja? Pilih satu saja. Dan dari situlah perjalanan Anda menuju jantung yang lebih sehat dimulai.